في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun biha harral wabail hadima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha harral wabail hatima wal mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kosong? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, para jamaah yang di ruang Zoom, tampaknya ada Ibu Upi, ada Pak Ali Ihsan, ada Pak Haji Cecep, namanya Muhammad Nirwan Lutfi. Ya, alhamdulillah mendengar suaranya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, dan kita awali dengan satu ungkapan pertanyaan yang insya Allah akan disampaikan Mas Ustaz Haris. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan datang dari ibu-ibu Kiai, bahwa ketika perempuan ini haid, biasanya kalau haidnya itu bukan bulan puasa, itu jarang ada masalah nungguin selesainya. Tapi ketika haidnya itu di bulan Ramadan, pengen buru-buru selesai karena nggak mau banyak utang puasa. Singkat cerita, begitu sudah dalam keadaan haid, disangkanya sudah bersih, akhirnya puasa, dapat 1 hari, ternyata besoknya keluar lagi. Akhirnya haid. Nah, apakah puasa yang kemarinnya itu bisa dihitung tidak hutang atau bagaimana? Yang kedua, pertanyaan datang dari mahasiswa HI Kiai. Ini pertanyaannya agak, silakan aja dijawab Kiai, bahwa nanti katanya Kiai, kita ini dikumpulkan di alam barzah dengan kira-kira umurnya sekitar 33 tahun, si muda berarti kan, seger lah kira-kira gitu. Dan tingginya sekitar 60 hasta atau 28 meter. Ini entah dari mana dapat referensinya, yang pasti di medsos kayaknya nih. Ini mohon penjelasan sedikit Kiai tentang apakah betul kita nanti dalam barzah dikumpulin dengan tinggi 28 meter. Terima kasih Kiai. Baik, yang soal tinggi 28 meter nanti kita buktikan saja lah di sana. Tapi untuk yang pertanyaan kita fikih itu penting. Anggapan bahwa sudah puasa sehari terbayar akibat diyakini sudah bersih, padahal memang kebiasaannya menstruasi terjadi antara 6 sampai 7 hari.
ternyata di hari kelima tidak keluar pagi sampai sore, lalu dia puasa. Di hari berikutnya, hari keenamnya atau ketujuhnya begitu masih keluar. Ini selama masih dalam lingkup yang wajar, yaitu aktsarul haidi khamsata asyarata yauman, bahwa maksimal orang menstruasi itu 15 hari. Karenanya kalau misalnya dalam durasi waktu yang kurang dari 15 hari, itu ternyata seperti yang disampaikan, diyakini sudah bersih, ternyata masih belum, itu berarti puasanya tidak sah. Jadi karenanya tetap harus dihitung utang, dan oleh karenanya kalau misalnya bersih, itu sebaiknya untuk jangan puasa dulu kalau memang biasanya durasinya seminggu atau lebih. Nah, persoalannya yang sudah di atas 52 tahun, itu tanda-tanda menuju menopause itu sudah ada. Dan antara lain cirinya mensnya tidak nyampe seminggu, mungkin hanya 3 hari. Sudah bersih, 4 hari bersih, 5 hari dia puasa, ternyata 6 harinya nggak bersih. Nah, pokoknya selama masih dalam lingkup 15 hari, maka dia tidak dianggap bersih dan berarti utang. Ya, terima sajalah memang begitu ketentuannya, sehingga dihitung untuk kemudian nanti puasa sambil bolehlah misalnya sambil melakukan puasa Senin Kamis itu sambil dihitung, diinventarisir berapa utangnya. Itu jawaban yang pertama. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak keberatan. Kalau keberatan tukaran sama saya ibu gantian gitu, tapi nggak bisa juga ya. Memang itu kodratnya, ya sudahlah diterima. Dan alhamdulillah sebagian ibu ini yang di sini ini insya Allah sudah tidak lagi berurusan dengan menstruasi, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, wallai ya'isna minal mahid. Wallai ya'isna minal mahid. Kemarin lagi belajar sama Pak Surono sama ini Syauki. Di antara isim mausul itu alai. Alai itu orang-orang yang ya'isna sudah berhenti minal mahid dari menstruasi. Itu masih ada idah juga. Idahnya berapa? Idahnya 3 bulan. Kalau misalnya terjadi perceraian padahal sudah menopause, itu nunggu juga. Walaupun masih menarik untuk dinikahi orang lain, tapi harus menunggu 3 bulan dulu. Nah, itu nanti kaitan dengan soal hukum memang begitu. Kalau kaitan dengan di alam barzah akan dikumpulkan dalam usia yang relatif sangat muda, 33 tahun dan tingginya 28 meter, itu kok kayaknya saya tidak pernah menemukan dalam hadis yang sahih. Yang ada itu Rasulullah pernah bercanda sama nenek-nenek, ya, "Nek, kalau kamu gak masuk surga," gitu, nangis nenek itu. "Ah, udah peot kayak gini gak bakal masuk surga, udah tua begini." Lah, itu begitu nangisnya serius, lalu akhirnya dipanggil lagi Nabi. Maksudnya begini, Nek, nanti di surga kamu itu akan dipermak oleh Allah dalam tampilan yang 35 tahun maksimal. Begitu. Jadi nanti di surga nggak ada yang tua. Di surga, bukan di alam barzah, di surga. Di surga itu nanti semuanya rata-rata usianya dan tidak ada yang tua. Ya, karena tua itu cenderung nggak menarik. Betul nggak? Iya, tua itu cenderung nggak menarik. Ya, oleh karenanya biar menarik dibikin muda semua di surga. Sehingga Nabi mengatakan nenek-nenek nggak masuk surga karena apa? Nanti nggak ada nenek di sana. Ya, walaupun sepuh itu muda lagi seperti 35 tahun maksimal. Apalagi 25, apalagi 19 tahun kan lagi ranum-ranumnya itu. Nah, jadi begitulah. Ya, jadi nggak ada yang sudah 50 tahun, nggak ada. Di sana itu semuanya 35 maksimal. Nah, sudah. Mudah-mudahan kita ketemu perawan-perawan yang 35 itu nanti di sana. Ya, kalau di sini mau ketemu yang begitu itu bisa berurunya sama yang di rumah masalahnya. Nah, baik. Ini tadi istri saya sama anak-anak yang lain selain Alfan lewat belakang ke sana nganterin Husna ke Jogja lagi, karena setelah 1 minggu lebih istirahat di rumah karena kena wabah cacar. Nah, jadi sudah sembuh, kembali lagi ke pesantren. Mohon doanya mudah-mudahan betah. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan nanti kelanjutannya ya apakah di Aliyah daerah Jakarta atau tetap di Jogja, nanti pertimbangkan lebih lanjut.
Mari kita lanjutkan kajian kita kitab tasawufnya pada halaman 116, dua baris terakhir. Dua baris terakhir kalimatnya itu falamma ya. Sebentar saya menge-share ke ruang Zoom dulu biar bisa dilihat. Ya, cuman yang di ruang Zoom yang saya share halaman berikutnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Falamma dakhaltu bi Baghdad wa kana huwa bil Iraq faqa'adtu ala syatti atawaddau lis-shalah. Cerita Sufyan bin Uyainah, ini kan awalnya Sufyan bin Uyainah yang bercerita itu. Ketika saya nyampe ke Baghdad, yaitu di Irak, saya duduk di satu tempat wudhu dan saya berwudhu. Tiba-tiba ada seseorang yang melewatiku. Ada orang yang menegurku, ya ghulam, wahai anak muda, ahsin wudhu'aka, baiklah dalam berwudhu, maksimalkan berwudhu yang sesuai sunnah. Dengan begitu ahsanallahu ilaika, Allah pasti akan membuat kamu baik. Allah akan menggantengkan kamu, membuat cantik kamu, membuat ganteng kamu. Allah akan membuat kamu baik kapan, di dunia dan di akhirat. Itu orang yang menegur begitu itu, menasihati begitu itu, kemudian diperhatikan gitu sama Sufyan bin Uyainah itu. Faltaftu maka saya noleh, faida ana birojulin, tiba-tiba saya ketemu seseorang, yattabi'uhu jama'atun, yang diikuti oleh sejumlah jamaah, banyak sekali murid-muridnya pada di belakangnya. Ternyata yang menegur saya tadi bukan orang sembarangan, yang menyarankan saya agar berwudu dengan baik, karena dengan begitu Allah akan memperbaiki kamu, hidup dunia dan akhirat akan bahagia kalau wudunya baik. Itu ternyata bukan sembarangan, itu orang yang jamaahnya banyak sekali. Itu orang yang paling dihormati di antara sekian. Fa asra'tu, maka saya pun cepat. Nah ini, saya cepat. Lanjut pada halaman berikutnya itu, wudu'i, fi wudu'i, dalam wudu saya. Wa ja'altu aqifu, ya, wa ja'altu aqfu atharahu, ya, dan saya mulai mengikuti jejak-jejaknya orang yang tadi menasihati itu. Faltaftu, dan saya juga noleh, ya, atau faltafata, ya, faltafata, maka orang itu kemudian noleh ilayya, kepada saya. Faqala, maka karena saya mengikuti pada orang yang tadi menasihati aku, halaka min hajatin, apa kamu ada perlu? Fakultu, maka saya jawab, na'am, tentu saya ada perlu, gitu. Jadi ini dialog antara Sufyan bin Uyainah dengan Imam Syafi'i. Mimma 'allamakallah, dari apa? Na'am ya, tu'allimni, mohon engkau ajari saya. Mimma 'allamakallah, dari ilmu-ilmu yang Allah telah ajari pada engkau. Karena kelihatan orang pandai, orang pintar, orang alim. Maka Sufyan bin Uyainah tadi yang menceritakan riwayat ini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi kalau ada orang alim, jangan tanya selain ilmu, tanyakan ilmu, gitu. Jadi mimma 'allamakallahu syai'an, dari apa yang Allah ajari kamu sesuatu. Faqala li, maka kemudian orang itu mengatakan pada saya, a'lamu annaman shadaqallaha naja, ya, atau i'lam gitu ya. Jadi i'lam, yang paling pas i'lam itu. I'lam, ketahuilah, annaman shadaqallaha naja, orang yang jujur pada Allah, dia pasti akan selamat. Itu nasihat-nasihatnya tuh. Jadi nanti judul YouTube-nya ini Petuah dan Nasihat-Nasihat Imam Syafi'i. Karena ternyata Imam Syafi'i itu
orang yang dikerumunin banyak jamaah lalu diikuti oleh Sufyan bin Uyainah dengan tanya-tanya tadi. Ternyata Imam Syafi'i, waman asfaqa ala dinihi, barang siapa yang memperhatikan, yang menyayangi atas agamanya, salima, pasti dia akan selamat. Menyayangi agama itu apa? Berjuang, pagi-pagi bangun sholat subuh, pagi-pagi bangun ikut ngaji, ya. Walaupun ada nggak ini, ya ada satu santri yang tetap aja nggak ngaji, ya. Walaupun tinggal di sini, bangun nggak dia? Ya tadi bangun, tapi sekarang nggak ada di sini. Jadi begitu perjuangan kalau memang asfaqo ala dinihi salima. Orang yang perhatian optimal menyayangi agamanya, salima, dia akan selamat minar rida, ya, atau ya minar rida, dari kehinaan. Orang yang menjaga agama akan selamat dari kehinaan. Waman zahada fid dunya qarrat ainahu, barang siapa yang zuhud dalam dunia ini maka akan tetap pandangan matanya akan redup, matanya tidak akan jelalatan, ya. Jadi orang yang zuhud matanya akan sejuk. Bima yarahu min thawabillah, akibat dia melihat pahala-pahala yang Allah berikan, akibat melihat pahala-pahala dari Allah. Ghadan, besok di hari kiamat. Afala azidu, apakah boleh saya meminta tambah nasihat? Atau dia katakan, apakah masih harus saya tambahkan nasihat ini? Qultu na'am, ya tentu, mohon apalagi yang engkau akan berikan pada kami. Qala man kana fihi thalathu khisalin, barang siapa yang bisa mengalami 3 hal, ya, barang siapa yang bisa mengalami 3 hal, faqadistakmalal imana, maka orang itu sudah menyempurnakan keimanan. Man amara bil ma'ruf, pertama itu orang siapapun, barang siapa yang melakukan amar ma'ruf, wa tamaro, dan dia sendiri menjalankan, bukan hanya nyuruh. Wanaha anil mungkari, dan melarang kemungkaran. Wantaha, dia sendiri menjauhi, gitu. Jadi mesti begitu. Wahafadhu ala hududillahi ta'ala, dan orang bisa memelihara, menjaga atas hukum-hukum Allah ala aziz. Jadi ini nasihat berikutnya. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan juga mentaati hukum-hukum Allah. Ala azidu, ya, perlukah aku beri tambah? Qultu bala, tentu kalau ada yang lain mohon engkau sampaikan. Faqala kun fid dunya zahidan, jadilah kamu di dunia ini zuhud, orang yang tidak terlalu tergantung dengan urusan material dunia. Wa fil akhirati rughba'a, atau raghiban, dan di akhirat menjadi orang yang gemar mengejar keperluan akhirat, mengejar mengaji, mengejar amal soleh, ya. Jangan kerja melulu, tetapi juga jangan doa melulu, gak kerja-kerja. Itu berarti harus dipadukan tuh, kerja iya, doa iya. Jangan doa melulu gak kerja, jangan kerja melulu gak pakai doa, gitu. Jadi itu dipadukan, ya. Wa usaddiqullaha wa asdiqillaha ta'ala fi umurika, ya, wa asdiqillaha ta'ala, dan jujurlah pada Allah dalam setiap urusan-urusan kamu. Tanju, jadi tanju, kalian akan apa? Akan selamat. Ini karena jawab, ya, jawabus syarti, asdik itu perintah, lalu tanju sebetulnya dia ada wawunya. Tanju itu jawabannya, dan fiil jawab itu harus madzum, ya, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat, itu tanju, ada wawunya itu. Dengan kalian jujur pada Allah, kalian dalam berbagai hal dan dalam banyak hal-hal yang kamu alami, itu tanju, kamu akan apa? Akan selamat.
minan najin ma'an najin, bersama orang-orang yang juga pada selamat. Tsumma madha, kemudian berlalulah orang tadi dengan nasihat-nasihat yang indah itu. Fasa'altu man hadza, ya, lalu saya baru bertanya, ini memang siapa, orang kok pinter banget ya gitu ya. Ya, ini orang ini siapa kok enak banget nasihat-nasihatnya, sangat indah gitu ya. Lalu dijawab, huwa asy-Syafi'iyyu. Itu tadi yang memberi nasihat, yang negur kamu wudu biar bener ya. Lalu nasihat-nasihat yang penuh makna tadi adalah Imam Syafi'i gitu. Jadi baru tahu itu Imam Syafi'i ya. Tapi udah ketahuan antara orang alim dan orang gak alim itu kalau ngomong beda ya. Kalau memberi nasihat masuk meresap ke hati itu beda. Itulah orang alim, orang yang alim dan amil tentu. Fangdur ila suqutihi, ya maka lihat kepada atau fangdur ila suqutihi mughsyian alaihim, ya ilayya. Jadi lihatlah kepada kejatuhannya, ya mughsyian alaihim, dan terlena atas mereka. Maksudnya itu orang pada terpesona dengan ilmu yang dimiliki beliau. Lalu wa'idhu kaifa yadullu dzalika ala zuhdihi, dan jadikanlah itu nasihat bagaimana semua itu bisa menunjukkan atas sikap zuhud Imam Syafi'i, wa ghayata khaufihi, dan wa ghayati khaufihi, dan optimal rasa khauf, rasa takut Imam Syafi'i atas Allah tentunya. Wala yahsulu hadzal khauf wa zuhdu, dan rasa takut pada Allah dan zuhud pada dunia ini tidak mungkin berhasil illa min ma'rifatillah, kecuali atas karena arif billah, atas karena ma'rifat pada Allah. Jadi orang yang ma'rifat pada Allah itu zuhudnya pasti akan tambah, lalu gemarnya terhadap akhirat pasti nambah. Jadi kalau kita ngajinya semangat, berarti dia sudah mulai mengenal Allah, mengenal nikmatnya ngaji, mengenal nikmatnya punya sifat zuhud. Jadi fa innahu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi ulama itu orang yang paling takut pada Allah. Itu yang ulama yang ideal, seperti yang benar pastinya seperti itu. Walam yastafid, dan tidak mengambil faedah siapa asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, hadzal khaufa wa zuhda min ilmi kitabillahi, ya, wal ijarati wa sa'iri kutubil fiqhi, bal huwa min ulumil akhirah al mustakhrijah minal Qur'an. Jadi Imam Syafi'i tidak mengambil istifadah, tidak mengambil keuntungan yang sifatnya duniawi, ya, dari rasa takut dan juga karena zuhudnya dalam dunia, dari ilmu kitab-kitab, ya, kitab-kitab tadi wazuhd min hadzal khauf wa zuhdi min amillahi tabillahi as-salamu wal ijar. Jadi beliau hanya mengharap keselamatan, ya, mengharap keselamatan dan kesuksesan di akhirat. Di wasairi kutubil fiqh, dan juga semua kitab-kitab fikih yang beliau tulis, bal huwa min ulumil akhirah, bahkan itu semuanya kitab-kitab yang beliau tulis dalam berbagai cabang ilmu itu termasuk ilmu-ilmu akhirat al-mustakhrijah, yang disimpulkan, yang dikeluarkan minal Quran, dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, wal akhbari, dan dari hadis-hadis. Hukmul awwalin wal akhirin muwaddi'atun fihima. Betapa hukum-hukum generasi awal, hukum-hukum orang-orang yang masuk dalam generasi awal dan orang-orang yang masuk dalam generasi akhir itu muwaddi'atun fihima, tertitipkan, ya, ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa amma kaunuhu aliman, adapun keadaan Imam Syafi'i itu adalah orang yang alim,
bi asraril qalbi, dengan rahasia-rahasia hati, ya, dengan kelembutan-kelembutan hati, wa ulumil akhirati, dan dengan ilmu-ilmu akhirat, fata'rifuhu minal hikamil ma'thurah, maka kalian mengerti dari hukum-hukum atau dari hukum-hukum yang ma'thur, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dari hikmah-hikmah yang dicontohkan dari Rasulullah. Jadi al-ma'thuru anhu, ruwiya annahu su'ila 'anir ru'ya, pernah diriwayatkan beliau ditanya tentang mimpi. Ya, jadi beliau pernah ditanya tentang mimpi. Ya, atau bukan tentang mimpi, 'anir riya, ya. Jadi su'ila 'anir riya, beliau ditanya soal riya, soal orang yang pengennya dilihat orang. Ada akhlak yang buruk namanya riya dan sum'ah. Beramal soleh pengennya disoting, beramal soleh pengennya dipublikasi, ya, beramal soleh pengennya didengar orang, itu namanya riya dan sum'ah. Lah karenanya kemudian beliau pernah ditanya soal itu, faqala 'alal badihati ar-riya, ya, faqala 'alal badihati ar-riya. Memang atas orang-orang yang badih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang kecerdasannya, ar-riya'u fitnatun, ya, bahwa riya itu fitnah, aqduha al-hawa. Jadi yang mengikat orang pengen riya itu adalah hawa nafsu. Hayalun absorun, ya, hayalun halusinasi, absorun yang sifatnya pandangan. Jadi orang pengen selalu dilihat. Atau hayalu absori qulubil ulama, itu menjadi halusinasi pandangan-pandangan hati para ulama. Fanadoru, maka kemudian mereka melihat ilaiha, kepada soal riya ini, bisu ikhtiarin nufus, dengan keburukan pilihan nafsu. Fa'ahbatu amaluhum atau fa'uhbitot a'maluhum, maka dihapus semua amal-amalnya. Akibat apa? Akibat memiliki sifat riya dan sum'ah. Sebaiknya kita jangan punya sifat pengen dipuji orang. Sebaiknya kita hilangkan, kita minimalisir sikap pengen dipuji-puji orang itu, karena tidak termasuk mulia. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, id anta khifta an amalikal ajab, kalau kamu takut dari al-ujub, bukan ajab, kalau kamu takut dari amal perbuatanmu sifat ujub. Ujub itu PDOD, percaya diri overdosis. Ujub itu ijabul mar'i, jadi mengagumi diri. Fandur ridho mantat lubu, jadi fandur ridho, maka lihatlah ridho, lihatlah kerelaan, keikhlasan. Mantat lubu, ridho mantat lubu, ridhonya orang yang menuntut, yang mencari. Wa fi ayyi thawabin targhabu, dalam jenis pahala apa yang kamu inginkan. Wa min ayyi qabin tarhabu, dan dari jenis siksa apa yang kamu akan lari. Wa ayyu afiyatin tashkuru, dan jenis afiah apa yang kamu mau bersyukur. Wa ayyu bala'in tadhkuru, dan dengan jenis musibah apa kamu akan bisa ingat, ya. Harus ada musibah yang model apa supaya kamu sadar. Orang kadang-kadang nggak sadar kalau belum sakit, gitu ya. Udah dengleh-dengleh nggak bisa apa-apa, baru ingin sholat. Dulu waktu waras gimana? Ya udah dengleh-dengleh nggak bisa apa-apa, baru ingin sholat, gitu. Waktu sehat enggak. Fa innaka idza tafakkarta, karena sesungguhnya kamu kalau memikirkan dengan serius, fi wahidatin min hadhil khisal, ya, dalam satu hal dari semua masalah di atas, saghara fi nafsi ainika, ya, kamu akan bisa memperkecil pandangan matamu, amalaka, atas apa? Atas amalmu. Fandur kaifa dzukira, bagaimana lihat kamu melihat
bagaimana kamu dinasihati haqiqatar riya, tentang hakikatnya riya, wa ilajul ujub, dan penawar rasa ujub. Wahuma, keduanya ini, riya dan ujub, riya dan kagum diri, huma fi kibari afatil qalbi, ini termasuk paling besar bahaya-bahaya penyakit hati. Orang akan makin runyam, hatinya sakit, banyak penyakit karena apa? Pengen dipuji dan ujub gitu. Waqala Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan, man lam yahsun man lam yasun nafsahu lam yanfa ilmuhu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga diri, barang siapa yang tidak bisa memelihara dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka ilmunya tidak berguna sama sekali. Wa qala rahimahullah, Imam Syafi'i melanjutkan nasihatnya, man ata'allaha ta'ala bil ilmi nafa'ahu sirroh. Barang siapa yang mentaati Allah dengan dasar ilmu, Allah akan memberikan kemanfaatan pada kerahasiaannya. Jadi kemanfaatannya akan maksimal. Wa qala ma min ahadin illa lahu muhibbun. Tidak ada, ya, tidak seorang pun kecuali dia pasti ada pihak yang paling dicintai. Ya. Ini kita ini ada pihak tertentu yang paling kita cintai, tetapi juga wa mubghidun, dan ada juga orang yang paling tidak disukainya. Fa idza kana kadzalika, kalau terjadi seperti itu, fakun ma'a ahli ta'atillahi azza wa jalla, maka kalian harus bersama-sama orang yang suka taat pada Allah, supaya ketularan taat. Jadi kalau ngumpul orang soleh, ngumpul orang baik, insya Allah ya, bersama Ustadz Ian, bersama Ustadz Haris, ya, bersama Pak Sarpan, itu ngumpul di tempat baik, ngumpul di tempat bersama Hai Cecep gitu ya. Itu kalau ngumpul bersama orang baik, insya Allah ketularan baik. Tapi kalau ngumpul sama orang-orang yang nggak baik, ikut sebentar lagi tidak menjadi baik. Ya, satu paragraf lagi, tapi ini dikutip sini ya, mungkin 2 paragraf ya. Waruwiya anab waruwiya, dan diriwayatkan Ana Abdul Qahir ibnu Abdul Aziz, orang bernama Abdul Qahir bin Abdul Aziz, kana rojulan solihan waro'an. Dia itu katanya orang yang soleh, orang yang warok. Wakana, dan dia orang yang namanya Abdul Qahir tadi, yas'alus Syafi'iyya, pernah bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, an masailin atau an masaila, dari ini masail termasuk jamak isim ghairu munsharif. Ini jamak muntahal sighot jamak muntahal jumu itu. Masajid termasuk masail juga itu begitu. An masaila, dari berbagai masalah, fil waro'i, dalam soal waro'. Wa Syafi'iyyu rahimahullahu ta'ala yakbalu alaihi li waro'ihi, dan Imam Syafi'i menerima orang ini yang namanya Abdul Qahir karena waroknya. Wa qala Syafi'iyyu yauman, tetapi suatu saat Imam Syafi'i mengatakan, ayyuma afdalu, mana yang lebih afdal, sabar ya awil mihnah. Yang afdal itu orang bersabar atau puji atau ujian, awit tamkin atau tetap, ya, darajatul anbiya. Jadi pertanyaan beliau, ayyum afdalu as-sabru awil mihnah awit tamkinu darajatul anbiya. Jadi yang akan bisa mencapai derajat para nabi itu karena sabar, karena ujian, atau karena tetap istiqomah. Wala yakun at-tamkinu illa ba'dal mihnah, tidak mungkin orang bisa tetap kecuali setelah diuji. Wa idam tuhina sobron, wa idam tuhina sobaro, atau wa idam tahana sobaro, ketika orang itu diuji sabar. Wa idha sobaro makkana, kalau dia sudah sabar maka dia akan tetap, maka dia akan tabah. Ala taro, ketahuilah, Annallahu azza wa jalla imtahana Ibrahim alaihissalam, Allah pernah menguji Nabiullah Ibrahim, tsumma makkana, kemudian beliau kekeh, kemudian beliau tabah. Wamtahana Musa, Nabi Musa pun pernah diuji alaihissalam, tsumma makkana, kemudian beliau juga menjadi tetap, menjadi kuat. Wamtahana Ayub, Nabi Ayub pernah diuji juga, tsumma makkanahu, dan kemudian menjadi orang yang tabah.
orang yang kuat. Wamtahana Sulaiman, Nabi Sulaiman pernah diuji, tsumma makanah, kemudian ditetapkan menjadi orang top, hebat. Wa atahu mulkan wattam, dan memberikan Sulaiman kerajaan. Dan memang begitu. Ini contoh yang lain, Nelson Mandela itu waktu di penjara pernah dikencingin sama siapa? Sama sipir. Begitu selesai, maka orang pertama yang dimaafkan orang yang ngencingin itu. Gitu. Itulah yang dinamakan Surodiro Joyoningrat lebur dining pangastuti. Sejahat apapun kalau sudah ada pemaafan itu menjadi presiden di akhirnya. Gitu kan? Dulu SBY karena didolimi atau pernah difitnah karena apa? Karena jenderal anak kecil gitu kan, itu bikin partai langsung jadi presiden. Itu begitu filosofinya. Jadi kalau bapak-bapak pengen jadi orang hebat, tabahlah dalam keadaan sekarang ini. Ini lagi belajar, lagi ini kadang-kadang dimarahin, kadang di ini sabar, tapi nanti suatu saat jadi orang besar. Itu caranya begitu. Ya kalau tidak tahan uji ya sudah. Semua para nabi diuji itu. Mulai Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, semua yang mendapatkan ujian. Dan akhirnya apa? Akan ada tamkin. Wat tamkinu afdalud darajat. Itu tamkin itu ketabahan, tahan uji, itu derajat yang paling afdal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika makkanna liyusufa fil ardi. Demikian halnya kami menetapkan, kami membuat Nabi Yusuf tahan uji hidup di dunia, gitu ya. Wa Ayyub alaihissalam ba'dal mihnah al-'azimah. Dan juga Nabi Ayub setelah mendapatkan ujian sakit yang luar biasa itu, maka makana Allah kemudian mukina, Allah menetapkannya, Allah membuat beliau sangat tahan uji. Qala Allah Ta'ala wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Ya, kami menjadikan atau kami mendatangkan kepadanya istrinya dan seperumpamaan atau seperti mereka yang juga bersama mereka. Artinya istrinya juga ada yang tidak kuat ya terhadap ujian yang sangat berat. Ini hidup yang dialami Nabi Ayub luar biasa. Fahadzal kalamu minas Syafi'i rahimahullahu taala yadullu ala tabahudihi fi asraril Qur'an wa itla'ihi. Ini kita lanjutkan minggu depan ya, karena ini tidak boleh dilewati dengan asal dibaca aja, tapi kita renungi nasihat-nasihat yang sangat bermakna dari Imam Syafi'i. Ya, kita ganti kitab yang berikutnya yaitu kitab fikih. Ini saya pengen menyapa Pak Ali Ihsan, ini sebetulnya bagaimana kabar beliau ini. Nanti setelah ngaji kita sapa, barangkali beliau bisa merespon. Karena waktu itu sakit. Ya. Sehat Pak Ihsan ya, Pak Ali Ihsan ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemarin sempat pulang ke Jombang nggak? Pulang tahun baru itu. Oh, nggih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Insyaallah kita lanjutkan mengaji kitab fikihnya. Sampai kalimat apa Ustaz Jan? Oh. Halaman 75. Iya. Kalimatnya apa? Ya, sebentar saya cari dulu. Wa waliyus sabiyu. Iya. Setelah ya wali sabiyu, sadar dulu. Ini ada di sini. Tapi yang pasnya itu dari fasal berapa baris? Dari fasal faslun yujaru itu ke bawahnya 8 baris ya. Karena ada wa idza balagha sabiyyu rusdan itu. Oh iya. Itu ya? 14 baris dari atas. Apa? 14 baris dari atas. Walah kejauhan. Dari fasal. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, saya baca aja ya yang baris ke-8 itu. Kalimatnya apa?
Saya baca dari wabuluhus sobiyi walau bila rusdin, itu ketemu Ya. yasihul Islam itu ya. Ya, wabuluhus sobiyi walau bila rusdin, baliknya seorang anak kecil walaupun belum dewasa, yasihul Islam, sahnya Islamnya tetap sah. Wattolaku wal khulu'u wa kadza at-tasarruf itu ya. Ya. Demikian juga talaknya, ya, khulu'nya, semuanya, tasarrufnya al-mali yang bangsa harta, ba'da rusdi itu baru bisa sah kalau sudah rusyad. Rusyad itu dewasa. Dewasa itu sudah bisa ya sudah bisa bertindak hukum, sudah cakap hukum. Nah, kemudian wawali sobiyi itu ya. Wawali sobiyi, wali anak kecil itu abun, harus bapaknya. Adlun yang adil. Fa'abuhu, maka kalau nggak ada bapaknya baru kakeknya, bapaknya bapak. Itu wali urutannya begitu. Termasuk wali nikah. Kalau di sini dikatakan wawali yusobi, termasuk juga wawali yusobiyati. Itu yang menjadi wali itu bapaknya, kalau nggak ada ya kakeknya. Kalau nggak ada lagi ya terus ke atas. Hanya masalahnya biasanya kalau bapak nggak ada, kakek udah nggak ada juga, begitu. Kemudian fawaso, maka bisa berwasiat, gitu. Fakodin, gitu. Fakodin, maka baru wali hakim. Ya, fakodi baladil maula, maka baru wali hakim negeri anak angkat. Maksudnya itu ya wali yang ada di situ. Ingkana adlan, kalau wali itu dinilai adil, aminan dan juga dinilai amanah. Fa ingkana maluhu bi baladin akhara, kalau harta si kecil tadi, si sobi tadi ada di negeri lain, di tempat lain, fa waliyu malihi qadi baladil mal, maka yang bertindak menjadi wali terhadap harta anak kecil itu adalah qadi, hakim atau camat tempat dia tinggal. Itu nanti kaitan dengan kompetensi absolut, kompetensi relatif gitu ya. Fi hifdzihi, dalam hal memelihara hartanya, wa bai'ihi, dan menjual hartanya, wa ijaratihi, dan dalam hal untuk menyewakan hartanya, inda khaufi halakihi, pada saat takut binasanya si harta. Fasulha'u baladihi, maka pilih orang-orang yang soleh di negerinya. Wa yutasarraful waliyu, dan mentasarrufkan oleh wali bil maslahah, dengan dasar kemaslahatan. Wa yalzamuhu hifdzu malihi, dan mewajibkan pada wali untuk memelihara harta anak kecil. Wastimna'uhu, dan juga ya wastimna'uhu, juga memeliharanya. Ya qadron nafaqati wa zakah, sekira-kira untuk ukuran menafkahkan dan untuk zakat. Wal mu'ni, dan juga untuk nafkah. In amkanahu, kalau memungkinkan. Walahu as-safaru, dan dia anak kecil itu boleh melakukan perjalanan. Atau qadi boleh melakukan, wali boleh melakukan perjalanan bi bersama anak, fi tariqin amina, atau fi tariqin aminin, kepada jalan-jalan yang aman. Liqosdi aminin, untuk menuju pada satu tempat yang aman. Barron, baik dia jalan darat, la bahron, bukan yang jalan laut. Jadi kalau jalan laut lagi dibombardir sama Donald Trump ya nggak bisa. Ini udah selesai belum perangnya? Masih ya. Hormuz masih dikuasai Amerika. Ya begitulah. Itu rebutan sih semuanya masalahnya kan. Nah, jadi baron la bahron, wasyiro'an aiqoron, wasyiro'an aiqorin, dan juga jual beli harta yang tetap. Harta tanah itu jual beli tanah, jangan anak kecil. Itu harus ada walinya. Yakfihi, yang mencukupinya. Gholathu, yang bisa gholathu aula minat tijarah. Jadi aula lebih
lebih diutamakan minat tijaroti daripada tijaroh berbisnis. Lalu juga wala yabi'u iqarahu, jangan menjual harta tidak bergerak milik anak kecil yang punya harta tanah di mana-mana. Walinya jangan sembarangan menjual-jual saja, illa li hajatin, kecuali untuk keperluan yang penting, au ghibtatin, atau karena ada hal yang sangat urgen, dohirotin, yang bersifat dohir. Misalnya apa? Untuk ngobatin dia sendiri kanker misalnya kan. Ya kalau kanker duitnya berupa tanah, jual tanahnya supaya kankernya hilang. Begitu jual tanah kankernya hilang, mati ya. Berarti walinya yang beruntung gitu. Jadi wali itu artinya bapaknya atau siapa yang paling dekat gitu ya. Ini masalah penguasaan harta anak yatim jangan sembarangan. Kalau sembarangan dijamin kualat terhadap harta anak yatim gitu. Jadi jangan main-main terhadap anak yatim, diatur sedemikian rupa ini. Ya, karenanya kemudian wa afta ba'duhum itu kita lanjutkan minggu depan ya. Wa afta ba'duhum, sebagian ulama itu memberi fatwa bi anal wali dan seterusnya, kita baca minggu depan. Sampai di sini kita akhiri, dan tampak-tampaknya pengajian ini tapi ada jamaah yang tetap yang biasa itu ya. Artinya walaupun Kiai Ulun nggak hadir, jamaahnya tetap ada di sini. Mari kita akhiri dengan sama-sama mohon pada Allah, berdoa mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, baik yang di ruang Zoom maupun yang di ruang teras ini. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil hururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wali anbiya khitama wa alal alil kirami was sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa innana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli salla wa sallama rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan minggu depan kita bisa melanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.